Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di jenjang MI atau SD. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ana Nur Aida, NIM 1914005, dan rekan saya, Ahmad Raffi Arifandi, NIM 191400014. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu tentang hakikat RPP. Selanjutnya, pendekatan saintifik dalam RPP Kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu pengembangan RPP berbasis pendekatan saintifik dan penemuan. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengembangan RPP berbasis pendekatan saintifik dan proyek. RPP didefinisikan sebagai suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Tujuan RPP, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan juga memprediksi suatu program pembelajaran sebagai suatu kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan terarah, efektif, dan juga efisien. Kemudian, langkah penyusunan RPP. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa langkah penyusunan RPP didasarkan pada 13 komponen. Nah, apa saja komponen itu? Yang pertama ada identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan. Kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. Kemudian ada kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kemudian juga ada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan saintifik dalam kurikulum 13. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Untuk langkah pembelajarannya yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan RPP berbasis pendekatan saintifik dan penemuan atau biasa disebut discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Syah Alam, mengaplikasikan discovery learning di kelas ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulus, yang kedua problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verification atau pembuktian, yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. Baiklah, ini merupakan contoh pengembangan RPP. Saya mengambil dari sekolah SDN Tongaswetan 2, kelas 4, semester 2, dengan tema 7, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran kedua, alokasi waktu 45 menit. Untuk kompetensi inti bisa teman-teman lihat di slide atas ini. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Di sini ada 2 kompetensi dasar dan ada 2 indikator juga, yaitu yang pertama menguraikan isi paragraf dari teks laporan, yang kedua menjelaskan penggunaan kata sambung pada semua teks. Dan di sebelahnya ada
tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Bisa teman-teman baca. Baik, di slide kali ini ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Untuk pendekatannya, saya memilih tematik integratif dan saintifik, model discovery learning atau pendekatan berbasis penemuan, dan metodenya yaitu diskusi, penugasan, praktek, dan ceramah. Untuk media, alat bahan, dan sumber pembelajaran bisa teman-teman baca yang ada di bawah itu. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang pertama ada salam, lalu doa pembukaan, lalu setelah itu guru mengecek kehadiran siswa. Setelah kegiatan tersebut, lanjut ke siswa dan guru menyanyikan lagu. Selanjutnya, siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait isi lagu. Dan selanjutnya lagi, siswa mendengarkan penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, alokasi waktunya yaitu 5 menit. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, siswa dibagi dalam bentuk kelompok. Lalu, siswa dikenalkan dengan pekerjaan di bidang seni. Siswa dapat ditunjukkan dengan gambar-gambar pekerjaan seni, lokal atau internasional, atau dengan memberikan contoh hasil karya mereka lewat lagu, lukisan, gambar atau foto hasil karya mereka. Di tahapan discovery learning, kegiatan ini masuk ke dalam kegiatan stimulasi. Baik, yang selanjutnya, siswa membaca teks yang ada di buku. Lalu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Setelah itu, guru memberikan konfirmasi jawaban dan dapat dikenalkan tempat-tempat mereka bekerja. Dalam discovery learning, ini masuk ke identifikasi masalah. Baik, yang selanjutnya, siswa menyebutkan informasi yang ada pada teks. Lalu, siswa berdiskusi untuk menjelaskan teknik mengolase. Siswa membuat karya dengan teknik kolase. Dalam discovery learning, ini masuk ke pengumpulan data. Yang selanjutnya, siswa menuliskan cara-cara teknik mengolase, lalu perwakilan kelompok membacakan dan menunjukkan hasil kerja kelompok di depan kelas. Ini termasuk kegiatan discovery learning, yaitu pengolahan data. Dan selanjutnya, siswa membuat kesimpulan dari hasil percobaan. Dan ini masuk ke discovery learning pembuktian. Yang terakhir, siswa menyajikan laporan hasil karya seni dengan teknik kolase. Dalam tahapan discovery learning, ini masuk ke menarik kesimpulan. Dalam kegiatan inti ini, alokasi waktu yang digunakan yaitu 30 menit. Setelah kegiatan inti dilakukan, lanjut ke kegiatan penutup, yaitu yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari, lalu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, lalu melakukan penilaian hasil belajar. Setelah itu, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan penutup ini yaitu 10 menit. Dan di sini ada penilaian. Untuk penilaian bisa teman-teman lihat sendiri pada slide di atas. Pengembangan RPP berbasis pendekatan saintifik dan proyek. Model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project-based learning merupakan model pembelajaran yang inovatif dengan kegiatannya yang menekankan kepada pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning ada 6 tahap. Yang pertama ada penentuan proyek,
kemudian perencanaan langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal penyelesaian proyek, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi dari proyek, kemudian yang terakhir ada evaluasi proses dan hasil dari proyek. Nah, langsung saja di sini merupakan contoh pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis pendekatan saintifik dan proyek. Nah, pengembangan RPP di sini merupakan hasil observasi saya pada salah satu sekolah dasar di daerah saya, yaitu SDN Jamin 1. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 2 dengan subtema yaitu subtema 2 makananku sehat dan bergizi, dan subtema 3 kebiasaan makananku dengan muatan pelajaran tentunya bahasa Indonesia. Pembelajaran kelima dengan alokasi waktu yaitu 45 menit. Kemudian pada kompetensi inti bisa teman-teman perhatikan di slide. Pada kompetensi dasar, teman-teman bisa menyimaknya pada slide. Ada 2 kompetensi dasar dalam rencana pembelajaran kita kali ini. Kemudian, indikator yang digunakan yaitu menjelaskan informasi dalam teks cerita petualangan. Kemudian ada membuat teks eksposisi berdasarkan cerita petualangan. Tujuan dari pembelajaran yaitu melalui kegiatan membaca cerita, siswa mampu menjelaskan minimal 3 informasi dalam teks cerita petualangan. Kemudian, melalui penugasan, siswa mampu membuat sebuah teks eksposisi berdasarkan cerita petualangan. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu unsur-unsur cerita petualangan yang dikaitkan dengan teks eksposisi. Pendekatan yang digunakan, tematik integratif dan saintifik, model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik, dan juga ceramah. Media yang digunakan seperti teks petualangan tentang siapakah yang paling penting, kemudian ada juga teks lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Kemudian alat dan bahan ada spidol, papan tulis LCD, sumber pembelajaran yaitu buku guru, tema, dan juga buku siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan diawali dengan kegiatan pendahuluan seperti salam pembuka, doa, dan absensi. Selanjutnya, apersepsi oleh guru. Guru menanyakan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru melakukan orientasi, yaitu menyampaikan indikator tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, serta kegiatan yang akan dilakukan bersama peserta didik. Guru di sini juga memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu pepaya, mangga, pisang, jambu yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita kali ini. Lanjut pada kegiatan inti. Di sini siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Kemudian siswa diminta untuk membaca teks tentang siapakah yang paling penting. Di sini siswa telah melaksanakan kegiatan mengamati dari pendekatan saintifik. Kemudian siswa dan guru bertanya jawab terkait teks yang telah dibaca. Di sini siswa telah melakukan kegiatan menanya dari pendekatan saintifik. Kemudian, siswa mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada dalam teks serta manfaatnya bagi manusia. Nah, di sini siswa diajak untuk menalar melalui proses identifikasi sumber daya alam yang ada pada teks. Selanjutnya, siswa mengerjakan tugas yang ada pada LKS. Nah, di sini siswa sedang dalam tahap mencoba pada pendekatan saintifik. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa membacakan hasil pekerjaan di depan kelas. Di sini siswa telah melakukan 2 tahapan, yaitu tahapan mengkomunikasi pada pendekatan saintifik dan juga pada project based learning. Siswa telah melakukan penentuan pertanyaan mendasar.
Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan guna menstimulus siswa agar siswa melakukan sebuah kegiatan, yaitu merawat sumber daya alam seperti yang ada pada teks. Nah, di sini siswa telah melakukan kegiatan menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada kegiatan selanjutnya, siswa dengan bantuan guru menentukan proyek yang akan dikerjakan, yaitu dengan membuat pot tanaman dari bahan-bahan bekas. Di sini, siswa telah menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Siswa mengamati video tentang langkah-langkah membuat pot tanaman dari bahan bekas. Siswa secara berkelompok merancang tahapan penyelesaian proyek serta alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, dalam kegiatan penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek, siswa melakukan konsultasi tahapan penyelesaian proyek kepada guru. Siswa secara berkelompok menyiapkan alat dan juga bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pot atau proyek dalam pembelajaran kali ini. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu siswa secara berkelompok membuat pot tanaman dari bahan bekas. Di sini siswa telah melakukan kegiatan mencoba pada pendekatan saintifik. Selanjutnya, kegiatan berlangsung dengan guru mengamati aktivitas peserta didik dan melihat kemajuan setiap kelompok. Kegiatan inti yang terakhir yaitu siswa menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompoknya di depan kelas. Nah, di sini siswa dalam tahap mengkomunikasikan. Kemudian pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Siswa juga mengerjakan post-test sebagai bentuk dari evaluasi. Kemudian siswa melakukan refleksi. Selanjutnya, siswa diberikan tugas oleh guru pekerjaan rumah berupa membuat teks eksposisi dari proses pembuatan pot atau dari proyek yang telah kita lakukan tadi. Dan yang terakhir, kelas ditutup dengan doa dan juga salam penutup. Pada pembelajaran berbasis proyek tersebut, diharapkan peserta didik dapat menciptakan suatu produk yang bermanfaat. Nah, dalam pembelajaran kali ini, peserta didik diajarkan untuk membuat sebuah pot dari bahan bekas, utamanya plastik. Nah, tentunya di sini peserta didik juga diajarkan bagaimana tentang sikap kita terhadap lingkungan, sehingga secara tidak langsung peserta didik telah diajarkan bagaimana untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan dan mengurangi sampah yang ada. Tahap berikutnya yaitu siswa diminta untuk membuat teks eksposisi terkait dengan proyek yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, teks eksposisi tersebut menjelaskan bagaimana tahapan membuat sebuah produk atau proyek tersebut dari awal hingga akhir yang dituangkan dalam teks eksposisi tersebut. Dengan demikian, selain siswa diasah dalam kemampuan berbahasa yaitu menulis, siswa juga dapat belajar dari proyek yang telah dilaksanakan, yaitu sikap terhadap lingkungan. Pada RPP kita kali ini, penilaian didasarkan pada 3 aspek penilaian, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap sosial atau individu, dan sikap spiritual. Pada aspek pengetahuan, jenis penilaian yaitu tes dengan tes tertulis dan juga tes lisan. Tes tertulis di sini yaitu siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS, dan lisan melalui presentasi dari proyek yang telah dilaksanakan. Pada aspek keterampilan, jenis penilaian non-tes, teknik penilaian unjuk kerja dan produk dari proyek yang telah dilaksanakan. Pada aspek penilaian sikap sosial atau individu, jenis penilaian non-tes, teknik penilaian observasi dari proyek membuat pot. Aspek penilaian sikap spiritual, jenis penilaian yang digunakan yaitu non-tes dengan teknik penilaian yaitu penilaian diri atau dari sikap siswa.
Kemudian ada instrumen penilaian meliputi soal dan kunci jawaban. Kemudian juga ada tugas dan rubrik penilaian dan juga pedoman penskoran. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.